Dalam sabda Tuhan hari ini, dikisahkan bahwa Yesus menangisi kota Yerusalem. Mungkin menjadi pertanyaan kita semua, mengapa Yesus menangisi Yerusalem? Orang Yahudi tahu bahwa situasi Yerusalem saat Yesus masuk kota itu adalah situasi damai dan tidak ada peperangan. Mereka tidak sadar akan bahaya yang mengancam mereka. Tetapi saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 17 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Elizabeth dari Hungaria, seorang perawan. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth anugerah untuk mengenali dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan bantuan doanya, kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan cinta kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 19 ayat 41 sampai 44. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada waktu itu, ketika Yesus telah dekat Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghipit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja Katolik kita memperingati Santa Elizabeth dari Hungaria, seorang perawan. Mungkin kita ingin tahu siapakah Santa Elizabeth dari Hungaria itu. Ia adalah putri Andreas Raja Hungaria yang lahir tahun 1207 dan menikah pada usia 14 tahun dengan Ludovicus IV dari Thuringia. Ia menjadi ibu bagi 3 anak yang ia didik dengan cinta dan kebijaksanaan. Ia menjadi janda di usia 20 tahun karena suaminya tewas dalam perang salib yang dipimpin oleh Frederikus yang kedua. Ia diasingkan dari istana dan menjadi pelayan orang miskin seturut teladan Santa Clara dari Assisi. Mereka sering saling berkirim surat untuk saling meneguhkan dan mendalami semangat kasih dalam kemiskinan suci. Menurut Paus Yohanes Paulus II, Elizabeth telah menginspirasi penghargaan yang tinggi terhadap martabat kaum perempuan. Elizabeth meninggal tanggal 16 November 1000
dan dikanonisasi tahun 1235. Kaisar Fredericus II yang memimpin prosesi pemakaman Elizabeth menulis kepada saudara Elias, penerus Santo Fransiskus, "Yang mulia Elizabeth, yang sangat disayangi Tuhan, yang berasal dari garis keturunan termasyhur, telah menerangi kabut dunia ini sebagai bintang fajar." Itulah kurang lebih latar belakang dan sejarah hidup Santa Elizabeth dari Hongaria yang hari ini kita peringati bersama. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga dan saudari-saudari yang pesta nama Santa Elizabeth dari Hongaria. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan bahwa Yesus menangisi kota Yerusalem. Mungkin menjadi pertanyaan kita semua, mengapa Yesus menangisi Yerusalem? Orang Yahudi tahu bahwa situasi Yerusalem saat Yesus masuk kota itu adalah situasi damai dan tidak ada peperangan. Mereka tidak sadar akan bahaya yang mengancam mereka. Tetapi Yesus tahu bahwa kota ini akan hancur dalam waktu yang tidak lama lagi. Maka Yesus menyerukan pertobatan dan pengampunan untuk mengingatkan umat Israel akan hari depan mereka. Yesus mengajak umat Israel untuk bertobat. Namun, seruan tobat dan pengampunan dosa tidak mereka tanggapi, bahkan malah mereka menyalibkan dan membunuh Tuhan Yesus. Yesus menangisi kebebalan Yerusalem. Yesus mencintai mereka, tetapi mereka membalasnya dengan hukuman mati. Inilah yang membuat Yesus sedih sampai dia menangis. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan-jangan kita pun termasuk orang-orang yang ditangisi oleh Tuhan Yesus, karena Yesus menemukan kebebalan hati kita. Yesus melihat kita yang seringkali mengklaim diri sebagai murid Yesus, membanggakan diri sebagai aktivis, tetapi seringkali pula kegiatan dan aktivitas kita itu hanya untuk menutupi dan kekurangan serta dosa-dosa kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, seturut teladan Santa Elizabeth dari Hongaria, marilah kita memiliki semangat untuk melayani, untuk mengabdi lewat tugas-tugas kita masing-masing dalam hidup harian kita. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan, supaya Tuhan memberikan karunia-Nya untuk kita. Ya Allah, gerakkanlah hati kami untuk hidup sesuai dengan hati nurani, sehingga kami selalu menjadi sarana untuk membagikan sukacita dan pujian kemuliaan. Jalani hidupku ini tiada yang abadi, semua harta milik diri, tiada yang sempurna. Ku tangisi duniaku ini, tiada yang berarti, segala yang telah ku alami, tiada yang sempurna.
kota Yerusalem jadi suaka bahagia, dia naungan bagi cinta Allah Tuhan. Lihatlah Tuhan Majaya duduk di tata mulia, bertabur cinta bagi kita manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.